nggak sengaja nih ekor mata gue nih ke arah belakang. Kalau gini kan kayak bisa ngarahin kan ya. Tiba-tiba Arif dari belakang memukul gue, Jon. Anjing lu, gue bilang, Rip, lu ngapa, Rip? Gila lu mampusin gue di sini. Pas dia lagi mau mukul gue nih, jadi kayak dia di tangan ini kayak megang batu gitu. Langsung gue dorong aja, jadi dia langsung diginin ke pohon. Udah, dia langsung lemes, Rip, lu ngapa, Rip? Kenapa? Lah, halu lu ya? Nggak tahu, kata dia, gue nggak tahu. Kok gue ada di sini sih? Bukan tadi gue lagi makan roti. Lah, kenapa? Gue bilang, lu tahu nggak tadi lu ngapa? Gue tadi mau mampusin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi sama gue Jon Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini, gue udah menyambangi basecampnya kawan gue, yaitu basecamp Besok Pagi Channel. Nah, di samping gue udah ada Bang Nardi yang bakal menceritakan pengalaman mistisnya yang pernah dialami di salah satu gunung, yaitu Gunung Cikuray. Sebelum kita cerita, kita bakal kenalan dulu sama narasumber gue. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gokil, udah lama ya gue gak kemarin ya. Terakhir kita ketemu kapan tuh ya? Terakhir kalau nggak salah tahun 24 deh Bang. 24 ya? Waduh, itu ada Masehinya nggak di belakang? Masih ada dinosaurus Bang. Bang, gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik, Jon. Lu Sehat gimana? ya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Pandemi ini sibuk apa nih? Sama sih kayak lu. Ya, sibuk-sibuk. So sibuk aja sih. Sibuk aja, Bang. Iya, so sibuk. Padahal mendung cuma tidur-tiduran doang. Oke, tidur-tidur digaji tapi. Iya. Bang, sedikit kisi-kisi aja nih Bang. Lu hari ini mau ngebahas cerita lu di mana nih Bang? Gua malam hari ini nih di channel lu, gua bakal membahas tentang pendakian gue di Cikuray via Bayombong. Tahun? Itu tahun 2015 bareng sama temen gua yaitu Arif. Jadi pendakian ini gua berdua doang. Tapi dari rumah sih nyata emang rame-rame, tapi akhirnya berdua. Oke, stop. Gue yakin teman-teman di rumah udah penasaran pengen denger cerita langsung dari Bang Nardi. Nah, jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Nardi, gue dari tim Besok Pagi. Nah, di sini gue akan cerita tentang pendakian gue waktu ke Cikuray via Bayombong, Jon. Itu gue berdua sama teman gue, yaitu Arif. Gue sebut aja nggak apa-apa ya. Itu rencananya itu gue pendakian di bulan Januari, Jon. Gue udah rencana sih nggak jauh-jauh hari, nggak jauh-jauh kayak bulan Desember, nggak. Gue rencana emang rempukin tuh di bulan Januari, tapi di awal gue rempukin sama tim gue. Nah, kebetulan pas di hari H ada yang sebagian nggak bisa ikut, Jon. Gue nggak tahu kenapa. Nah, gue tanya lagi sama teman gue yang satu lagi nih, si Arif, gimana nih kita jadi ikut, gimana nih kita jadi jalan apa enggak? Ya udah, kita jalan aja. Nah, tujuan rencana gue pendakian ini bukan ke Cikuray, Jon, sebenarnya itu ke Gunung Guntur. Ya udah, akhirnya gue udah sepakat tuh sama Arif. Gue tanya lagi, ini nggak apa-apa kita berdua aja, nggak apa-apa, udah kita jalan aja. Ya udah, gue start itu sekitar jam 4 kalau nggak salah, jam 4 sore. Gue prepare itu di rumah gue, Arif ke rumah gue. Gue prepare, nah kita berangkat tuh ke terminal Lebak Bulus seperti biasa. Gue itu setiap kalau mau naik gunung, kalau naik bis ya, itu pasti ke terminal Lebak Bulus. Nah, habis itu gue nungguin biasa bis yang paling murah, yaitu Prima Jasa. Dulu gue itu sekitar 50.000 kalau nggak salah ke Garut. Akhirnya datang bisnya. Nah, singkat cerita, sampailah gue di terminal Garut ini. Nah, di terminal Garut ini rame, Jon. Itu gue naik hari Kamis kalau nggak salah. Rame. Ya, mungkin penonton semua tahu lah, di terminal Garut itu walaupun hari biasa, weekend itu pasti selalu rame, nggak mungkin sepi. Nah, pas gua sampai di terminal Garut, gue sempetin untuk istirahat dulu. Itu gue sampai di terminal Garut sekitar kurang lebihnya jam 2 atau jam 1 gitu ya. Nah, di situ gue istirahat berdua sama Arif.
ada nih calo datang. Biasa tuh nawarin, mau kemana Kang? Cikuray, Papandayan, Guntur, dan lain-lain. Waktu itu gue nggak tahu kalau di Garut itu ada gunung yang namanya Sagara, Gunung Sagara. Gue nggak tahu, gue waktu itu belum tahu. Gue taunya itu cuma Cikuray, Guntur, sama Papandayan. Nah gue jawab lah ke si calonya ini, kita mau ke Guntur Kang, tapi nunggu pagi, gue gituin. Nah teman gue si Arif ini diem aja, cuma gue yang berinteraksi sama ke calo ini. Oh ke Guntur, emangnya Kang nggak tahu kalau di Guntur itu tutup? Hah, tutup Kang? Emang ada apaan? Kemarin ada peristiwa. Peristiwa apaan? 6 pendaki itu kesambar petir di puncak 2 atau di puncak 3 gitu, kalau nggak salah. Selama gue naik gunung itu gue nggak pernah cari tahu informasi tentang gunung tersebut. Ya gue kalau mau naik gunung ya naik-naik aja. Di sini sih kesalahan fatal gua, mungkin penonton di rumah nggak boleh dicontoh ya. Kalau misalnya lu mau naik ke suatu gunung, ya lu harus cari tahu informasinya. Dulu kan mungkin pendakian gue emang ajak ujuk lah. Nah, pas habis itu gue berpikir tuh sama Arif, ditutup. Coba lu cari di Google, gue cari kan. Oh iya bener, sambar petir Jon, 6 orang itu. Ya udah, gue akhirnya berunding tuh sama si Arif. Ini kita sekarang mau kemana? Masa ke Papandayan lagi? Masa ke Cikuray lagi? Itu posisi udah tanggung banget Jon. Masa gue harus putar arah ke Jakarta sih? Jauh-jauh. Akhirnya gue ke inian Jon, apa namanya? Ke musola. Jadi di belakang kayak terminal nih. Terminal tuh di belakangnya ada musola. Di situ gue sempetin istirahat buat tidur nunggu pagi. Nah, di sini gue ada suatu keganjalan Jon. Pas gue lagi di musola sepi banget Jon. Nggak ada siapa-siapa, itu sekitar jam 2 lewat lah. Jam 2 lewat. Temen gue lagi tidur. Itu si Arif. Jam 2 lewatan. Si Arif lagi tidur. Nah, gue berusaha untuk tidur. Kan gue emang pas sebelum perjalanan itu gue berdua emang belum tidur, jadi lelah kan. Di bis juga gue nggak tidur, cuman ya main ceng-cengan aja loh walaupun berdua biar rame maksudnya. Arif lagi tidur, nah gue berusaha buat tidur tapi nggak bisa-bisa Jon. Nah pas gue lagi, jadi kan musola kan tuh belakangnya kayak ada tempat apa sih, pohon lah yang buat sampingnya itu ngambil wudu. Tapi jaraknya itu nggak begitu jauh, sekitar 5-6 meter lah dari tempat gue istirahat itu. Itu gue ngeliat ada kakek-kakek Jon. Jadi gue lagi begini nih, gue tidur ya, gue bangun, gue lagi begini nih, gue nggak sengaja nengok ke kiri arah tempat wudhu. Itu gue ngeliat kakek-kakek lagi wudhu. Sekarang lu berpikir begini Jon, orang kalau wudhu kan pasti dinyalain kerannya, pasti ada suara air ya kan. Itu benar-benar nggak ada. Ya di sini gue waktu itu gue masih ngambil apa sih, positif aja. Ya mungkin agak jauh kali, jadi gue nggak kedengeran. Gue arahin lagi mata gue ke arah kanan. Gue pikir lagi, gue bangunin teman gue si Arif, bangun Rip, bete nih gue nggak bisa tidur. Nggak bangun lagi. Gue nengok lagi nih ke arah tempat wudhu itu, si kakek-kakek ini. Lu tahu Jon, itu kakek-kakeknya nggak ada. Di situ gue langsung sontak apa? Berusaha untuk tidur. Gue bilang, ini kakek-kakek kemana? Situasi di musola itu ya benar-benar sepi, cuman gue doang. Ya udah gue berusaha untuk tidur tuh. Lu tahu, gue kan bawa carrier atasnya kayak ada tempat yang kecil tuh, palanya. Itu gue lepas, gue gini nih. Muka gue giniin supaya gue bisa tidur. Nah, akhirnya gue terlelap tidur. Subuh nih Jon. Itu sekitar jam 4:30 kalau nggak salah ya. Jam 4 lewat lah. Itu gue dibangunin sama marbot. Ditegur lah sama dia. Mas, siapa suruh tidur di sini? Gue bangun kan,
Gue gituin ke si marbotnya ini. Maaf Kang, kita nggak tahu kalau di musola ini nggak boleh ditidurin. Soalnya saya lelah juga mau tidur di depan, takut barang-barang kita hilang. Makanya gue kenapa tidur di musola biar aman barang-barang gue. Kalian tahu sendiri daerah sana kayak gimana. Ya udah, akhirnya Kang itu maafin gue berdua nih. Gue bilang, Rip, bangun Rip, udah subuh nih, ayo kita bergerak. Gue bilang, ini kita mau kemana? Gue masih bimbang tuh, belum nentuin arah gue harus mendaki kemana. Yaudah ya bangun kan dia. Bangun, gue arah ke depan lagi nih, ke terminal. Di sini Arif langsung nyeletukin, udah kita ke Cikuray aja. Masa ke Cikuray lagi sih? Tapi jangan via Pemancar, kata si Arif ini. Terus via mana? Bayombong. Gue nggak tahu jalurnya. Ya udah telepon. Gue telepon orang rumah nih, temen gue yang udah pernah naik ke Cikuray via Bayombong. Gue telepon tentang transportasinya naik apa, terus arahnya kemana. Gue telepon dia, Bray, gue kalau misalnya mau naik ke Cikuray via Bayombong, gue harus naik kemana nih? Terus kata dia, lu maju aja arah pasar, ntar keluar jalan raya, ntar lu naik angkot. Kalau nggak salah itu warna angkotnya hijau kuning apa gitu, lupa gue. Ntar lu di situ ada, ntar lu tanya aja, lu tanya ke supirnya mau ke Bayombong via apa? Base camp Bayombong. Oh ya udah, akhirnya gue matiin, gue bergerak tuh ke yang tadi dibilangin sama temen gue. Tapi sebelum gue naik angkot nih, gue belum beli logistik nih John. Nah di sini gue juga salah juga sih John, berdua sama Arif ini. Gue banyak banget belinya. Itu gue naik berdua itu sampai 400.000 John, beli logistik. Jadi 2 carry itu bener-bener full. Gue beli logistik dan segala macam, selesai. Nah gue bergerak tuh ke arah pinggir jalan raya. Itu sekitar jam 6 kalau nggak salah. Sekitar jam 6. Ada tuh datang angkotnya. Saat gue tanya, Kang mau ke base camp Cikuray Bayombong, gue gituin waktu dulu. Oh yaudah yuk naik. Di sini gue langsung negosiasi harga. Berapa Kang? Udah naik aja. Ya berapa dulu, gue ngerinya ditembak. Makanya gue nantengin harga nih. Gue kalau di Jawa Barat gue harus nantengin harga, nggak mau langsung naik aja. Ya udah 5.000 dah kata dia. Ya udah yuk. Ya udah naik tuh saat. Nah singkat cerita akhirnya gue sampai di base camp Bayombong. Cikuray via Bayombong. Nah pas gue sampai itu keadaan base camp nggak terlalu ramai John. Soalnya kan pas gue waktu itu nanya sama si pihak base camp ya, itu baru dibuka belum lama Bayombong itu. Ya udah akhirnya gue istirahat sebentar. Biasa tuh ngisi perbekalan, ngisi perut lah biar staminanya kuat. Nah pas gue selesai packing, selesai ngecek barang bawaan, gue coba untuk ngisi si Maxi. Nah si Arif ini masih makan. Gue ngecek, gue bilang, Kang, ini kalau misalnya kita lintas bisa nggak? Jadi gue lintas dari Bayombong ke Pemancar. Oh bisa, tapi saya ninggalin KTP nggak? Gue gituin kan. Enggak kok. Ya udah, akhirnya gue ke Arif lagi nih. Rip, ayo, udah belum? Udah nih. Yaudah ayo jalan. Nah itu gue mulai perjalanan itu dan akhirnya gue mulai pergerakan itu sekitar jam 9 Jon. Jam 9. Nah pas gue mau jalan itu si penjaga base camp ini teriak manggil gue, Kang tunggu sebentar. Udah ada apaan nih? Dijelasin sama dia, mau jas hujan nggak? Enggak. Beli dulu jas hujan, soalnya cuaca di sini nggak nentu. Soalnya kemarin hujan, terus kemarin lagi enggak. Oh gitu Kang. Ya udah. Jadi pendakian gue bener-bener yang waktu dulu ya itu bener-bener kacau lah, belum nggak safety banget menurut gue ya. Yang gue alamin sendiri yang nggak bener-bener nggak safety. Ya gue asal nyelonong aja. Ya udah akhirnya gue beli tuh jas hujan ponco yang plastik. Lo tau kan? Nah, gue selesai tuh, akhirnya gue bilang, Kang terima kasih Kang ya, Kang kira-kira hari ini hujan nggak? Ya bismillah aja, semoga aja nggak hujan. Ya udah, jalan tuh gue jalan lagi, baru jalan berapa meter Jon? Itu tiba-tiba Jon, hujan Jon. Itu hujannya langsung deras. Nah untungnya di
pinggir jalan itu sebelum masuk pintu rimba ya, itu kayak ada rumah. Jadi gue langsung berteduh di situ sama Arif berdua. Gue bilang, Rip, kita baru jalan sebentar, hujanin lagi. Ini kita kayak, gue bilang ke Arif, ini kita kayak bener-bener nggak direstuin dan naik gunung. Lu pikir dah, coba rencana kita dari Jakarta apa? Ke Guntur, ya kan? Di Guntur ada musibah. Terus kita ke Cikuray, baru jalan sebentar, langsung hujan. Gue itu paling nggak suka sebenarnya sih John, kalau naik gunung itu hujan. Ribet, basah soalnya. Yang paling gue ngeriin itu. Udah akhirnya gimana nih Rip, kita mau lanjut lagi apa bener-bener kita stay di base camp? Soalnya nggak begitu jauh nih dari base camp. Ya udah lanjut aja lah. Ya udah, akhirnya gue lanjut tuh pakai ponco. Nah posisi pendakian gue waktu itu gue di depan John. Gue di depan, Arif di belakang. Gue bilang Rip, kalau ada apa-apa bilang ya, jangan lu main berhenti aja, gue nggak tahu nih. Soalnya gue kalau naik gunung itu nggak pernah ngeliat, jarang ngeliat ke belakang. Posisi gue ya ngeliat langkah gue, cuman itu doang. Nah, jalan, sampailah kita di pos 1. Nah, dari base camp ke pos 1 itu alhamdulillah John, masih aman. Walaupun hujan terus nemenin gue nih selama perjalanan dari base camp ke pos 1. Di pos 1 ini gue sempet break, tapi nggak begitu lama. Ya sekitar 3 menit lah. Gue bilang ke Arif, kita jangan lama-lama ya. Soalnya udah jam 12 nih. Soalnya kan gue bener-bener pendakian tuh bener-bener santai John, nggak terlalu diburu-buruin. Ya udah iya ya. Nah akhirnya kita lanjut perjalanan lagi nih menuju ke pos 2. Nah pas menuju ke pos 2 ini, Arif ini sempet ngeluh John, dengan kata-katanya dia yang bener-bener nggak pantas diucapin lah. Anjing nih hujan, nggak berhenti. Posisi gue sama Arif ya lumayan jauh sih, sekitar 4 meter lah. Ya kalau 4 meter di gunung naik kan begitu, lumayan jauh kan. Gue tengok ke belakang, gue bilang, Rip, ayo jangan berhenti, jalan lagi. Iya. Nah, sampailah kita di pos 2 nih. Sampai di pos 2, gue tanya lagi sama Rip, lu lapar nggak? Kalau kita belum makan siang nih, cuma tadi doang di base camp. Sama Nar, gue juga lapar. Terus kita masa mau dirain tenda sih di pos 2? Iya ya, yaudah makan aja nih. Jadi gue ini John bawa roti itu 3 bungkus gue. Ya lumayan, 400.000 loh logistik gue, berdua doang. Kira gue keluarin tuh roti, keluarin nih Rip, makan roti aja, roti campur hujan gue gituin kan. Anjir nih apaan rasanya nih gue. Yaudah akhirnya gue makan tuh roti sambil basah-basahan. Nah singkat cerita kelar tuh, gue makan sama Rip. Sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 2 lewat kalau nggak salah. Itu gue melanjutkan perjalanan ke pos 3. Nah dari pos 2 ke pos 3 itu nggak begitu jauh John. Tapi di pos 3 ini gue nggak berhenti. Gue ngejos terus, soalnya gue takut kena malam. Begitu kan hujan. Gue bilang, Rip, kita nggak berhenti di sini ya, jalan aja. Yaudah ya. Tapi lu masih aman kan? Suhu, gue bilang suhu badan lu. Gue ngerinya dia hipo nih. Namanya hipo kan kita nggak ada yang tahu. Hipo dan gue waktu itu hipo sama kesurupan, gue belum tahu cara apa sih nih menanganinya. Kalau kan 11-12 hipo sama kesurupan. Iya. Ya udah, gue jalan lagi tuh menuju ke pos 4. Nah, pas menuju ke pos 4, nih Arif laganya udah aneh nih. Perilakunya udah aneh, Yon. Dia diem. Gue tegur, gue coba buat ngajak dia ngomong. Rip, lu aman kan? Dia diem nggak jawab. Rip, padahal posisinya si Arif ini di belakang gue. Rip, lu aman kan? Gue ke belakang. Lu ngapa sih? Capek gue Nar, kata dia. Ya lu capek ngomong dong, jangan diem, lu bikin gue takut aja. Nah, selama dari perjalanan dari pos 1 nih sampai menuju ke pos 4, itu gue nggak begitu banyak ketemu orang Jon. Yang turun ya, apalagi yang naik. Posisi hujan, gue berpikirnya nih kayak pendaki
break nih atau rest di mana gitu. Nah pas di pertengahan jalan gue tanya lagi sama Arif, Rip, lu jangan diem aja, gue ngerinya lu kenapa-napa. Kalau lu kenapa-napa gue bingung cara nanganinnya. Ini kita masalahnya berdua doang nih, kalau ada pendaki lain sih enak. Iya yaudah jalan. Nah jadi di pos pas mau menuju ke pos 4 itu treknya bener-bener batu Jon, itu bener-bener ya nguras tenaga udah gitu licin lagi jalannya. Lo tahu sendiri Cikuray kayak gimana dah treknya. Nah sampai nih gue di pos 4 itu sekitar jam setengah 4-an. Si Arif nih ngomong ke gue, Nar, gue kayaknya udah gak sanggup dah. Lu ngomong apaan sih? Gak sanggup apaan? Lelah banget, napas gue udah kayak mau habis. Apaan sih lu? Gue bilang, lu jangan ngomong kayak gini lah. Sekarang kita gini aja Nar, dari awal nih kita pendakian dihujanin mulu, kulit gue lama-lama keriput nih. Terus sesak banget gue buat napas, kata dia. Ya kan tuh hujannya bener-bener masih deres banget Jon. Ya udah, lu sekarang begini aja nih, kita mau ngecamp di sini apa lanjut ke puncak. Jadi emang target utama gue itu di Rintennya di puncak. Ya seenggaknya di puncak bayangan lah. Ya terserah lu aja lah, aku terserah gue bilang, lu masih kuat nggak? Gue bilang, kalau misalnya lu nggak kuat jangan dipaksain, gue nggak mau kalau terjadi apa-apa. Gue bilang, ya kita naik turun bareng, kita naik ya. Kita naik bareng ya turun juga bareng, gue gituin ke Arif. Tapi masih deket, tapi deket lagi nggak? Iya, insya Allah lah, gue bilang. Kalau kita jalan terus ya cepet nyampenya. Nah, lanjut tuh Jon, gue jam 4 itu gue lanjut dari pos 4. Pas perjalanan dari pos 4 menuju ke pos 5, di sini bener-bener pengalaman gue yang bener-bener apa ya dapat ilmu banget lah. Dari pos 4 nih menuju ke pos 5 itu gue tersesat Jon. Di situasi yang hujan begitu bener-bener deresnya. Jadi dari pos 4 nih menuju ke pos 5 kayak ada 2 cabang Jon, antara kiri sama kanan. Nah yang kiri ini ngarahnya ke bibir jurang. Yang kanan ini kanan kiri masih pohon, jadi masih aman lah. Akhirnya gue berdiskusi nih sama Arif, kita ngambil kemana? Gue bilang, ngambil kemana ya? Kanan aja kali ya, kiri gue ngeri. Kata Arif begitu, soalnya kan bibir jurang, gue ngeri kepleset, kata dia. Oh ya udah kalau menurut lu ya kita ngambilnya ke arah kanan, ya udah kita jalan. Soalnya itu trek dua-duanya sama-sama menuju ke atas. Akhirnya gue ambil ke arah kanan Jon. Itu posisi pendakian gue waktu itu masih sama, gue di depan, Arif di belakang. Gue jalan, itu yang trek yang gue ambil Jon, itu salah Jon. Harusnya yang gue ambil itu kiri, bukan kanan. Gue jalan itu makin lama. Lo tahu pohon-pohon yang kecil-kecil tuh yang di gunung, itu lama-lama makin rapet Jon. Dan sampah itu udah nggak ada. Gue berpikir kalau misalnya sampah nggak ada, berarti ini bukan jalur pendakian. Gue tanya, Rip, lu aman nggak? Nyata Arif diem aja Jon. Tuh posisi gue sama Arif tuh nggak begitu jauh Jon, masih deket. Rip, lu diem aja udah, lu yang depan dah, gue bilang. Ini lama-lama jalanan makin rapet nih. Kagak ketut. Ini lama-lama jalanan makin rapet nih. Makin ketutup nih jalur. Ya udah gue yang depan dah, kata dia. Ya udah ya. Nah, posisi gue gantian nih. Arif depan, gue belakang. Gue jalan. Nah, gue ngeliat dari belakang nih, Arif begini nih. Diem aja. Jalannya sambil kayak nggak ada interaksi sama gue. Diem, blek, tiba-tiba jatuh Jon Arif ya. Rip, gue bilang, lu kenapa?
Gue lelah banget Nar, katanya. Lu istirahat aja dulu di sini. Nah, akhirnya gue nggak mau Arif terjadi kenapa-napa. Akhirnya gue istirahat tuh Jon. Itu bener-bener itu jalanan itu udah bukan trek menurut gue ya, yang gue selama ini pendakian ya. Itu bener-bener bukan trek sih menurut gue. Nih Rip nih makan roti, gue bilang. Kalau misalnya lu kedinginan nggak, gue gitu kan. Saya dingin banget Nar, lu lihat anjir. Gue ngeliat nih Jon, kulitnya itu bener-bener udah keriput, tau gak? Ya kayak kulit lu direndam di air terus. Rip, kalau lu dingin, gesekin tangan lu. Gue ngerinya lu hipo. Gue gituin ke dia. Iya, dia cuma iya doang. Kira dia makan roti tuh. Dia makan roti. Itu dia nangis Jon. Gue nggak tahu dia nangis kenapa. Tiba-tiba dia nangis. Lu kenapa Rip? Gue bingung Nar, kata dia. Gue takut kenapa sih? Ini jalurnya bukan sih, kok jalurnya begini banget, kata dia. Ya lu ya, jangan nangis lah. Gue juga sedih. Gue kalau misalnya ada orang sedih, gue juga ikut sedih. Gue dalam keadaan panik juga tetap ada. Saya sedih juga ada. Udah ntar gue nyari jalannya dah. Udah lu makan dulu tuh, ngisi perut lu, lu juga makan Nar, kata dia. Iya. Kira gue makan tuh berdua sisa roti yang tadi di pos 2 kalau nggak salah yang gue makan tuh, gue yang buka. Gue makan, nah gue bilang ke Rip, itu posisi gue udah bener-bener jauh Jon. Udah bener-bener jauh dari trek utama pendakiannya. Itu bener-bener udah nggak ada ya jalur apa sih, turun air. Kan kalau jalur pendakian kan jalur buat turunan air. Itu bener-bener rata sama inian rumput-rumput dan pohon kecil-kecil. Akhirnya gue nyari solusi gue bilang Rip, lu tunggu sini ya. Gue mau motong jalur dulu. Iya tapi lu jangan lama-lama Nar. Iya gue nggak jauh kok dari lu. Gue cuman nengok kanan nengok kiri doang. Gue mau ngeliat nih yang mana nih yang agak kebuka jalurnya. Situasi pohonnya yang agak-agak dikit lah. Pas gue ninggalin Arif nih, gue mau ke arah kiri Jon. Gue bapet ke kiri, gue lagi nengok nih Jon. Pas gue lagi nengok kiri, nggak sengaja nih ekor mata gue nih ke arah belakang. Kan kalau gini kan kayak bisa ngarahin kan ya. Tiba-tiba Arif dari belakang mau mukul gue Jon. Anjing lu, gue bilang Rip lu ngapa Rip? Jadi dia kayak gimana ya? Gue yakin itu bukan dia. Rip, gila lu mau mampusin gue di sini. Pas dia lagi mau mukul gue nih, jadi kayak dia di tangan ini kayak megang batu gitu. Langsung gue dorong aja, jadi dia langsung diginin ke pohon. Dia langsung lemes, Rip lu ngapa Rip? Gue kenapa Nar, kata dia. Lah, halu lu ya? Nggak tahu, gue kan nggak tahu. Kata dia, gue nggak tahu. Kenapa? Kok gue ada di sini sih? Bukan tadi gue lagi makan roti. Lah, lu ngapa? Gue bilang, lu tahu nggak tadi lu ngapa? Lu tadi mau mampusin gue bilang. Lu jangan bohong lu Nar. Buset, bohong. Lu lihat aja lu ngapain duduk di tanah begini. Kalau kagak gue dorong tadi. Itu gue nggak tahu dia gejala hipo apa bener-bener halu. Jadi emang di pendakian gue waktu itu bener-bener jarang kayak jarang istirahat tapi jalannya santai. Jarang istirahat tapi jalannya santai. Nah di pendakian ini juga bener-bener yang menurutku gokil sih. Dari bawah sampai turun pun itu hujan terus Jon. Gue bilang lu di sini lu di sini lu udah istirahat. Nah untungnya ini gue bawa air jahe Jon. Gue dari rumah ini bawa air jahe. Jadi masih anget lah, kayak yang termos kecil itu. Ini lu minum dulu.
Ah lu gila lu. Kamu matiin gua. Yaudah ya. Udah. Santai dulu Rip, gue bilang santai. Akhirnya gue sempet nge-break di situ Jon. Itu sekitar jam 5-an Jon. Lumayan lama itu, gue dari jam 4 itu gue mulai trek. Dari pos 4 menuju ke pos 5. Rip, kalau misalnya lu bener-bener nggak kuat, kita ngecamp di sini aja Rip. Walaupun nggak ada space buat ngecamp juga, kita paksain aja lah. Baju lu lihat tuh, udah tembus ke dalam. Gua ngerinya lu hipo. Kalau lu hipo, gua nggak tahu cara menanganinnya gimana. Ya udah, gua masih kuat Konar. Serius lu, gua bilang. Iya. Yaudah nih, lu habis minum, lu makan lagi nih roti. Gua buka lagi Jon roti. Kan gua bawa 3 roti ya. Gua buka lagi 1. Nah niatnya gue roti itu sebenarnya buat di puncak Jon, buat bikin roti bakar. Akhirnya kan kita nggak ada yang tahu kejadian kita di gunung itu kayak gimana nantinya. Akhirnya gue bilang sama Arif nih, lu habisin aja dah. Bagi gue aja 1, nggak apa-apa. Gue mau ngasih jaket gue juga takut gue yang kena hipo. Soalnya gue bener-bener ini pendakian gue baru pertama kali via Beombong, gue belum tahu treknya. Dan salahnya gue juga nggak nyari informasi di situ. Nah pas Arif lagi makan lagi nih, gue buat nyari jalur, tapi gue nggak mau ninggalin Arif. Gue cuma berdiri, Arif di bawah gue nih, gue berdiri. Gue sempet berdoa Jon, bilang ya Allah, ini kenapa begini? Gue takut. Gue sebenarnya dalam hati gue ya bener-bener takut Jon. Ini siapa sih yang nggak mau? Siapa sih pas situasi tersesat itu ada yang mau? Nggak ada yang mau kan? Nah akhirnya gue ajak Arif nih buat ngelanjutin perjalanan lagi. Rip, lu udah selesai belum? Gue bilang. Udah Nar, udah kuat belum? Udah. Ya udah yuk kita lanjut lagi dulu, mau maghrib nih. Kalau malam bahaya juga. Soalnya gue waktu itu cuman bawa 1 senter, 1 senter doang. Headlamp pun nggak ada gue, nggak bawa. Akhirnya Arif gue suruh berdiri nih. Rip ayo berdiri Rip, udah mau maghrib. Ya udah. Nah di situ gue yang buka jalur Jon. Gue yang buka jalur. Arif ini ngikutin gue di belakang. Tapi di situ gue kan gue bawa tali. Arif ini gue ikat di inan carrier gue. Jadi kalau gue jalan jauh itu kalau Arif berhenti kan kita ngeh. Tapi gue nggak, talinya itu nggak panjang, cuma 1 meter lah. Arif kita ikat ya. Gue ngerinya lu ntar diem lagi kagak ngikutin gue. Kan gue orangnya jarang ngelihat ke belakang. Cuman gue ajakin ngobrol doang, tapi arah mata gue ke depan, nggak ngeliat ke belakang. Yaudah iya. Akhirnya gue ikat, gue lanjut, gue ngarah ke atas. Yang gue tuju itu pokoknya atas. Gue bilang. Yaudah iya. Gue jalan. Tiba-tiba Arif teriak dari belakang. Nar, belakang lu monyet gede banget, awas. Gue ditomprok Jon dari belakang. Gue bilang, lu apaan sih Rip? Monyet gede banget. Dah, monyet dari mana? Kan gue yang posisinya di depan. Itu di atas lu monyet gede banget. Gue lihat ke atas Jon, kagak ada. Ah lu udah gila lu, gue bilang. Lu sebenarnya ngapa sih? Gue gituin ke Arif. Demi Allah Nar, tadi gue ngeliat monyet gede banget. Wah gila, udah nggak jelas. Gue bilang, udah nggak jelas nih. Gue ngerinya nih, gue pas gue waktu itu gue baca Arif, gue ngerinya kena hipo Jon. Soalnya tanda-tanda hipo kayak hampir sama kayak kesurupan gitu lah. Tadi demi Allah Nar, gue ngeliat monyet gede banget. Ah lu gila lu. Dan nih lu minum lagi nih, gue bilang. Udah lu jangan begitulah.
Udah lu nih lu depan, gue gitu. Gue yang belakang lagi dah, lu yang depan. Lu ntar cari arah ke atas. Udah lu terobos-terobos aja udah. Lu patah-patahin aja pohon, gue gitu. Jadi pohon-pohonnya yang nggak begitu tebal, cuma kecil-kecil doang. Ya udah lu jangan aneh-aneh lo, gue bilang. Segala monyet mulu lah gue. Ya udah akhirnya gue ngelanjutin perjalanan nih Jon. Nah alhamdulillah Jon, akhirnya gue selamat nih Jon. Gue dari pos 4 ini kan jam 4 ya. Nah lo mau tau Jon, gue tembusnya kemana? Gue tembusnya itu ke Puncak Bayangan Jon. Ya otomatis kan gue ngelewatin pos 5 sama pos 6. Jadi gue arahnya sini nih. Ya nggak begitu jauh lah dari puncak. Bener-bener madep ke belakang yang lo tau Cikuray ini kan kayak ada rumah. Nah gue tembusnya hampir ke situ. Hujan masih terus deres di situ. Gue bilang Arif langsung sujud. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya gue lolos juga. Gue pas lepas ya, gue pas nemu jalur lagi ya, gue sempet sedih juga sih Jon. Sempet sedih dan gue bersyukur juga, gue bilang alhamdulillah. Akhirnya gue nemu jalan lagi. Ya udah Rip, ini kita udah nemu jalur lagi nih. Lu masih kuat apa enggak? Itu bener-bener baju lu udah basah banget, gue gitu. Yuk kita jalan aja Nar, kan katanya mau ngecamp di puncak. Yakin lo? Iya. Ya udah, akhirnya gue jalan nih Jon sampai puncak. Nah sampai puncak itu pas banget, sekitar jam 6 lewat lah. Ya seperti biasa jalan gue itu lambat, tapi jalan terus, jarang istirahat. Jadi cuman jalan kayak pelan-pelan gitu. Nah sampainya gue di puncak itu ternyata rame Jon, tapi nggak begitu rame. Nah di sini gue juga dapet space cuman segini doang nih. Apa sih namanya? Space miring lah. Gue dapet space miring. Bilang Rip, ini kita cuma dapet space segini doang. Yaudah diren aja sini. Gue bener-bener udah capek banget kata dia. Ya udah ya. Akhirnya gue diren tenda nih. Gue keluarin tuh tenda gue yang di dalam carrier. Gue diriin berdua sama Arif. Udah jadi nih, Arif lah tiba-tiba langsung masuk ke dalam tanpa buka jas hujannya dia. Gue bilang, Rip apa-apaan sih lu, buka dulu jas hujan. Udah gue mau rebahan, gue ngantuk banget gue. Emang sih gue mikir apa ya, di pendakian waktu ke Cikuray ini gue tidurnya sedikit Jon. Ya tapi lu buka dulu jas hujannya, gue bilang dalam terbasah. Yaudah iya. Pas dibuka, gue bilang ke Arif, Rip jangan lupa ganti baju. Gue ngerinya nih malam lu ntar kena hipo, gue gituin aja. Ya udah akhirnya buka baju tuh, gue masih di luar tuh Jon, gue masih di luar buat naruh flysheet di atasnya, tapi gue nggak pasak Jon, cuman gue tekepin doang, tutupin lah tenda gue masuk ke dalam. Nah pas gue masuk ke dalam, Arif bener-bener udah tidur Jon langsung. Gue bilang ya Allah, begini banget pendakian gue ke Cikuray ya. Ya menurut gue bener-bener gak direstuin sih. Gue emang bener-bener gak direstuin di pas mau naik ke daerah gunung di daerah Jawa Barat. Ya udah akhirnya gue ganti baju tuh Jon. Gue ganti baju, gue dan mau masak nih. Gue mau masak. Oh iya, gue baru inget gue nggak beli beras. Jadi waktu itu gue cuman beli kayak sosis, ya makanan ringan lah. Akhirnya ada mie gue masak kan. Nah si Arif ini masih tidur, gue bangunin kan, Rip isi dulu nih perut lu, belum makan kan lu? Iya ntar enggak udah bangun. Akhirnya gue bangunin, nih makan nih, kan gue masak mie ya, gue masak mie 2, gue kasih dia, Rip nih lu makan dulu, ntar abis itu lu tidur lagi. Ya udah pas selesai gue makan yang berdua sama Arif, gue tidur Jon.
Pas gue lagi tidur nih Jon, di malam-malam nih Jon, itu posisinya kan pas di puncak tuh kan ya begitu rame, tapi nggak terlalu rame ya, sekitar 15 tenda lah, sampai gue dapet space miring, bener-bener miring, tapi udah gue pasak kuat. Nah sekitar jam berapa ya, jam 1 Jon, sekitar jam 1 itu gue ngerasa tenda gue merosot Jon. Seret. Kan kalau misalnya lu di tenda kan pasti ngerasa kan, kalau tenda lu gerak, kok kayak ada yang gerak, gue bilang apaan ya. Arif masih tidur, bener-bener pules banget, sampai nyanyi lah, lu tau orang tidur nyanyi kayak gimana. Gue bilang kok ini siapa ya yang dorong-dorong, tapi nggak begitu lama, cuman strike, cuma sebentar doang. Pas perasaan gue udah masaknya kencang banget, gue sampai dalam, bener-bener sampai dalam gue tusuk. Gue mencoba keluar nih. Nah situasi malam itu bener-bener masih hujan, tapi nggak begitu deres, hujan terus. Gue keluar, kepala gue tutupin tuh, kan di jaket kan kayak ada kupluknya, gue tutupin. Gue keluar pakai senter, gue nengok, aman kok, kagak ada apa-apa. Nah situasi pas di luar itu juga sepi Jon, jadi pendaki bener-bener masuk di dalam tenda dan lampunya bener-bener mati. Kalau lampunya nyala, kalau tenda ada lampunya nyala berarti orangnya belum tidur dong pastinya. Gue ngeri. Pas di situ gue berpikir apa? Wah, dia ngerjain nih. Udahlah, gue masuk lagi nih. Gue masuk ke dalam lagi. Gue nyeduh kopi Jon. Gue nyeduh kopi sama lagi ngerokok nih. Pas gue lagi ngaduk kopi, ngerokok, kan posisi gue ngadep ke depan tenda. Arah tenda gue itu bener-bener kayak arah yang buat apa sih, kita foto-foto, spot foto lah. Arah sono, bukan arah sini. Jadi kayak arah pintu bangunan. Pas gue lagi ngopi nih, ngerokok, gue sempet kayak ada pikiran takut lah, kayak hawa-hawa negatif. Ya Allah, semoga nggak diganggu. Gue di sini cuma buat refreshing doang, nggak ngapa-ngapain. Gue sempet ngomong gitu Jon, di dalam hati ya. Nah, tiba-tiba di arah belakang gue nih, di tenda itu tiba-tiba ada yang buk. Siapa tuh? Sontak gue langsung keluar lagi Jon. Gue buka, gue keluar lagi, gue senterin. Gue ngerinya apaan? Pohon. Nah sekarang logis aja, di puncak mana ada sih pohon yang inian, kan paling yang di pinggir-pinggiran doang. Dan sedangkan ya kanan kiri gue yang bener-bener gak ada pohon. Gue senterin kan, gue ngerinya ada kayu. Ternyata gak ada apa-apa Jon. Gue langsung masuk ke dalam tenda. Itu yang kopi gue baru seduh sama rokok baru gue nyalain, gue matiin, gue taruh depan kopi, gue langsung tidur Jon. Gue langsung tidur dan di situ alhamdulillah gue langsung tidur pulas Jon. Itu bener-bener gue buat maksain buat tidur itu. Nah pagi nih Jon, pas pagi Arif bangunin gue. Nar bangun Nar. Apaan sih Rip? Bangun. Gue bangun tuh. Dia nanya gue, lu semalam kenapa sih keluar masuk mulu? Keluar masuk mulu. Lah emang lu ngeliat gue Rip? Ya kan gue ngendusin kata dia. Lah gue kata lu mau tidur pules. Kagak. Orang gimana mau tidur pules, orang kita tidur miring kata dia. Iya juga sih. Nah gue tanya nih paginya ke Arif. Ya berarti Arif juga pasti ngedenger dong sama yang gesekan itu. Rip, lu semalam ngerasa tenda kita kayak ada yang gerak gak? Gituin kan ke dia. Kagak. Yang bener lu. Demi Allah enggak Nar. Berarti gue doang dong. Nah sama yang ini nih Rip.
yang kayak ada suara kayu jatuh Rip di belakang tenda kita. Kagak ah. Bener-bener itu posisinya Rip itu, gue lagi ngomong sama Rip nih ya, itu bener-bener itu posisi kayak suaranya itu bener-bener di pala lo Rip. Jadi dia tidur kan, arahnya gue tidur kan ya kaki di bawah kan miring begini nih, kaki di bawah, pala di sini. Itu bener-bener di posisi palanya Rip. Buk. Jadi gue lagi ngopi di kakinya Rip. Jadi posisinya kan di belakang gue. Kagak, gue nggak denger apa-apa Nar. Jam berapa emang? Kata dia. Sekitar jam 1, jam berapa? Jam 1, jam setengah 2-an gue gituin kan. Enggak, oh yang pas lu keluar. Iya yang gue keluar 2 kalinya, gue gituin kan. Enggak denger apa-apa gue Nar. Emang lu denger suara apaan? Dan disitu gue nggak mau ngejelasin. Gue ngasih tahu apaan, gue ngejelasin ke Arif ini gue ngedenger suara apaan. Itu pas di rumah. Ya udah, gue bilang nanti aja lah di rumah gue jelasinnya. Yaudah yuk kita keluar. Mau keluar gimana, orang hujan. Gue keluar kan, buset hujan John, masih hujan. Begini banget ya. Udah jangan lama-lama dah, langsung packing aja. Itu sekitar jam 7 John. Jam 7 itu gue packing langsung. Gue belum sarapan, belum ngapa-ngapain, cuma makan ini doang apa, kayak ciki-ciki doang. Udah langsung prepare aja, gue udah males banget, gue gitu kan. Udah turun. Ya udah, akhirnya gue bergegas nih John, turun. Itu gue seperti biasa pakai alat tempur gue lagi, jas hujan ponco gue. Berdua tuh gue sama Arif. Nah situasi di sekitar puncak itu ya cuman 3 orang, 4 orang, 5 orang lah yang keluar. Kan hujan tapi nggak begitu deras hujannya. Ya lumayan sih kalau buat basahin baju mah. Ya udah akhirnya gue selesai, gue turun nih John. Itu gue turun sekitar jam 8 lewat 5, gue masih ingat banget. Gue turun. Nah pas gue turun nih, nah di puncak itu gue juga nggak sempet foto-foto John. Lagi pulang juga ngapain foto-foto, orang cuman kabut doang, kayak berasa foto di tembok gue. Ya udah akhirnya gue turun, gue langsung bablas tuh John. Bablas, seret, gue lari sama Arif dah, kita langsung ngegas aja lah. Soalnya kan dari puncak ke turun ke bawah nih, ke base camp pemancar tuh nggak begitu jauh lah, sekitar 3 jam kalau nggak salah ya kalau turun. Ya udah lari ya udah. Nah pas gue turun John, hujan tiba-tiba deras lagi John. Ya Allah Rip, deras lagi Rip. Ini mah kalau lari juga ngeri kita kepleset. Iya, yaudah jalan santai aja tapi inian cepet ya kata dia. Itu mah bukan jalan santai anjir, jalan cepet. Ya udah akhirnya gue jalan cepet tuh John. Hujan makin deras. Nah kan kalau Cikuray hujan itu pasti banjir John. Di situ gue sama Arif berkali-kali bener-bener jeblos mulu, jeblos ke kobangan. Basah. Gue bilang anjir nih sampai sempak-sempak basah. Sumpret. Udah, jalan terus udah biarin. Mau basahnya kayak apa, yang penting kita nyampe base camp. Gue udah elak banget gue pendakian ini. Ya udah singkat cerita, akhirnya gue sampai base camp nih John, itu sekitar jam 11:30 sampai jam 11-an gitu. Gue sampai base camp, langsung mandi John sama Arif. Gue bilang Rip nih, lu langsung mandi duluan gue ntar aja abis lu, gue gituin ke dia. Ya udah, gue nungguin sambil ngerokok. Gue masih berpikir, itu yang semalam siapa? Gue lagi ngopi nih di warung pemancar tuh, tapi belum nyampe tempat simaksinya, pas banget baru turun doang. Ada warung di situ, gue ngopi. Nah tiba-tiba ada si penjaga warung ini ngomong ke gue, bengong aja Mas. Iya Pak, gue gituin. Gue kan waktu itu ke Cikuray ya belum tahu lah tentang hal-hal yang begituan ya. Gue tanya ke penjaga warung ini, Pak emang di gunung ini ada kayak ada penghuninya ya? Gue gituin. Ya namanya gunung Mas, setiap gunung itu pasti ada penghuninya. Yang penting mah kita jaga itu sopan santun aja. Gue langsung reload tuh. Wah ini apa gara-gara omongannya Arif ya? Yang sompral.
Di situ gue langsung udahlah biarin aja, yang penting gue udah nyampe bawah, gue gituin. Arif selesai mandi, gue langsung tuh gue prepare baju, habis itu gue langsung bergegas Jun untuk balik. Gue langsung bener-bener balik, nggak pakai singgah-singgah di mana-mana aja, udah gue langsung balik. Dan alhamdulillahnya nih gue berdua sampai nih di rumah sama Arif. Nah pas sampai di rumah itu gue langsung, pas sampai di rumah nih itu gue nggak berpencar, gue ngopi-ngopi dulu. Nah di sini gue jelasin ke Arif, Rip, semalam itu tenda kita ada yang geser, Rip. Ah ya serius lu? Kata dia. Iya, makanya kan gue pagi-pagi nanya sama lu. Gue nggak ngerasa, Nar. Iya, cuman gue doang gitu kan. Terus sama yang suara itu, Rip, yang pas bener-bener kayu jatuh di atas kepala lu. Itu gue kayak, itu suaranya kencang banget. Puk. Kalau misalnya lu ngendusin pasti lu dengerin, nggak gue doang. Itu apaan ya? Lu udah ngecek keluar? Udah, gue udah ngecek keluar. Itu bener-bener kosong, nggak ada kayu, nggak ada apa, dan orang juga nggak ada. Ya udahlah, akhirnya gue lupain, gue pulang Jon. Gue pulang ke rumah gue. Dan di situ ya udah. Ya mungkin itu sih Jon cerita pengalaman gue waktu ke Gunung Cikuray via Bayombong di tahun 2015. Oke teman-teman pelintas jembatan hitam, kita baru saja menyaksikan cerita langsung pengalaman yang pernah dialami oleh Bang Nardi dengan salah seorang temannya. Dan sekarang gue mau sedikit nanya-nanya tentang pengalaman yang dialami oleh Bang Nardi. Bang, Iya Jon. di sini gue mau nanya sedikit nih Bang ya, awal kejadian mistis yang pernah lo alami itu ketika pertama kali lu sampai di musola ya Bang? Iya, bener. Lu di sana melihat sesosok kakek-kakek yang sedang berwudu. Iya. Tapi anehnya pada saat itu lu bilang kalau di sana lu nggak mendengar suara air yang turun dari saat dia berwudu. Nah di situ gue sempat berpikir Jon ya, orang kalau misalnya wudu ya, dan walaupun jarak kita nggak begitu jauh, itu sampai yang gue bilang tadi 5-6 meter kan, itu pasti kedengeran lah suara percikannya. Dan di malam itu yang menjelang subuh itu gue benar-benar nggak denger suaranya Jon. Cuman kakek-kakek yang sedang wudu doang. Nah ketika gue lagi ngadep ke arah kanan, gue balikin lagi, kan gue kanan buat bangunin Arif nih. Gue nengok lagi, itu kakek-kakeknya tiba-tiba hilang Jon. Kalau untuk sosoknya sendiri nih Bang, kakek-kakek yang lihat tuh perwujudan tuh seperti apa Bang? Dia itu pakai bajunya hitam, koko hitam, Koko hitam. pecinya hitam, sama sarungnya kayak loreng gitu Jon. Tapi kalau mereknya gue nggak tahu. Tapi dominannya hitam ya? Dominannya hitam. Mereknya bisa aja merek gajah nangkring. Iya kita nggak bisa, tahu lah. ya kita nggak tahu kan. Tapi dominannya hitam dominannya ya? hitam Jon di situ. Jadi setelah lu lihat lagi tuh hilang dan Dan memang gue udah nggak ada. bener langsung apa ya, kayak awal panik lah. Di situ gue yang gue bilang mencoba buat tidur tuh pakai kepala carrier di situ. Gue tutup kepin aja udah. Ya untungnya masih ada napas gue. Gue tekepin buat mata gue doang, hidung gue enggak, biar napas lah, ntar gue kalau tekepin tewas gue. Ninggal. Iya. Tapi logikanya gini sih Bang, kalau memang yang tuh kakek-kakek perwujudan memang bener-bener tuh kakek-kakek manusia, ya sejalannya kakek-kakek seberapa cepet sih ya? Iya. Dan sekarang ya, dan waktu itu dia wudu. Mau sholat apa? Gue juga nggak tahu. Nah, Ya, kalau emang mungkin- dia niatnya mau wudu pasti datang ke musola dong, sholat Iya. kan ada. Ada, dan di situ bener-bener musolanya sepi. Iya sih. Dan itu pertama kali lu mengalami itu kejadian pertama. ganjal ya. Iya. Dan tapi sebelumnya ada sih Cikuray. Ada sih sebelumnya Ciremai. Dan terus kejadian mistis lagi yang lu alami di saat si temen lu siapa namanya? Si Arif. Arif mulai merasakan bisa dibilang udah hampir hipo atau segala Iya. macam gitu ya. Kalau Itu udah mulai gua halu banget. kalau gua prediksi itu bener-bener gejala. Gejala ya Bang? Bener-bener gejala. Ya kan orang hipo juga gua waktu itu bener-bener nggak tahu antara hipo sama kayak kesurupan, kan kayak orang bener-bener halu gitu, halusinasi sampai dia bener-bener kayak ngeliat monyet gede, padahal di depan gua nggak ada sama sekali. Iya sih.
Dan yang lebih parah lagi sih bang, untungnya lu ngeyep di saat Arif mau nimpah lu pakai batu ya bang. Nah itu dia kan, soalnya gue iket Jon. Nah soalnya ini yang tahu pergerakan ini, kalau misalnya dia bergerak pasti ketarik dong. Gue langsung refleks ke belakang. Apaan sih? Jadi langsung gue tangkis langsung gue dorong, jatuh dia. Itu nggak ngebayangin kalau seandainya lu nggak refleks ya bang ya. Mungkin lu udah celaka di sana. Bisa jadi bocor langsung. Dan yang parahnya si Arif ini nggak sadarkan diri. Nggak sadar diri. Bisa aja abis dia nampol dari belakang lu pingsan, si Arif juga pingsan kan, nggak ada yang tahu. Iya. Terus berdarah, kehabisan darah. Nah, posisi bener-bener waktu itu ya hujan deras banget. Itu gokil sih, pengalaman pertama gue itu di Gunung Cikuray Bembong, dari bawah sampai turun itu bener-bener gokil sih menurut gue. Itu gunung pertama lo, udah sering tapi? Itu Cikuray, gunung pendakian gue ke 16 ya kalau nggak salah ya. Gokil sih. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan doa ya kan, sekali lagi lu selamat sampai rumah. Alhamdulillah gue waktu tersesat gue sempet berdoa. Dan mungkin Arif gue nggak tahu ya, dia juga sempet berdoa kayaknya buat ya agar gue lolos nih dari tempat itu. Ya alhamdulillahnya gue nemu jalur lagi sih. Ada sih hikmah yang bisa ditangkap dari perjalanan lu saat mendaki Cikuray sih. Yang pertama ya, lu harus persiapan logistik secara matang, bener, fisik juga. Iya benar. Dan lu juga harus observasi juga kan tempat itu, harusnya searching dulu. Kesalahan gue Jon. Ya mungkin ya sebab akibatnya karena omongan temen gue yang betul sama Pral itu sebenarnya di awal ya bang. Iya. Saat hujan ya. Sebenarnya kita ke manapun juga etika sopan santun itu benar harus dijaga. Ya mungkin ini bisa diterapkan buat para pendengar atau pelintas jembatan hitam yang mau naik ke gunung. Ya etika sopan santun di gunung, ya nggak di gunung juga sih, di mana aja kita berpijak ya di situ kita harus menjaga attitude kita. Bener. Oke Bang Nardi, makasih banyak Thank you pengalaman banget yang udah lu share ke teman-teman pelintas jembatan hitam. Dan juga buat teman-teman pelintas jembatan hitam yang punya cerita-cerita mistis seputar pendakian gunung atau cerita-cerita seram lainnya yang mau cerita dibawakan sama gue langsung atau mau cerita langsung sama gue, teman-teman bisa langsung DM ke sosial media kita di Instagram di @jembatan_hitam. Nah jangan lupa mampir-mampir ke YouTube channelnya Bang Nardi nih di Besok Pagi channel ya Bang ya. Iya benar. Karena lebih banyak lagi cerita-cerita serem yang seru untuk disaksikan dan didengarkan secara langsung di sana. Oke Bang Nardi, makasih banyak lu udah sama-sama Jon. Sama-sama udah mau mampir nih ke tempat basecamp gue yang kecil nih, yang seada-adanya. Pokoknya next lu harus main ke tempat gue. Siap, nanti gue bawa Ciwai lah. Iya. Tapi gue nggak tahu itu Ciwai siapa. Bang Nardi ini nggak jauh-jauh dari Ciwai dia, Ciwai gitu. Ada. Oke, akhir kata gue Jon Arya dan gue Nardi. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.